Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Francisca Nona Elis. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Mego, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini Rabu 14 Desember tahun 2022 saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengikuti ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Adapun materi pokok dalam pembelajaran saya yaitu tentang teks berita. Berikut adalah video pembelajaran saya tentang teks berita. Saya mengharapkan masukan dari dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Sekian dan terima kasih. Siap, salam. Selamat sore, Ibu Guru. Selamat sore anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu kasih kalian 5 menit untuk membaca dulu materi kita hari ini. Waktu hanya 5 menit. Silakan membaca materi kita, pembelajaran kita hari ini. Kita berliterasi, hanya 5 menit. Tuhan, luar biasa. Oke, baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Benar, masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, baik anak-anakku. Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Kalau yang tidak hadir, tolong sampaikan mereka alasannya apa tidak hadir. Bisa mengerti ini? Bisa. Oke. Intan, Hadir, Bu. Agustinus, Hadir, Bu. Maria Marcelina, Hadir, Ibu. Maria Yohaniska, Hadir, Ibu. Elizabeth Natinda, Hadir, Bu. Alberta Blackmans, sakit, Sakit. Rediano Gabriel Ricardo, Sakit. baik. Latihan ini sakit berapa orang? 2. Kita doakan semoga besok mereka semua sudah sembuh ya, sehingga bisa kembali beraktivitas. Sama dengan oke, nah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, biasanya kita awali dengan Doa. Nah sekarang Ibu minta yang pimpin doa silakan maju ke depan. Baiklah, kalau menandai Ibu Guru, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan doa Bapa, dan doa Bapa, dan doa Terima kasih Tuhan karena firman berkumpul pada hari ini di tempat ini dengan bersama. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami dengan kami supaya kegiatan ini berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak yang baik puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masuk tidak berdiri. Kan Ibu bilang belum menyuruh kalian untuk duduk. Oke, supaya lebih semangat lagi, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan tepuk semangat. Biar semangat kalian tetap menyala. Oke, siapa yang pimpin? Nona Intan yang pimpin. Ada Ibu sendiri yang pimpin. Ibu sendiri saja. Semangat ya? Ayo kita mulai. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, ulangi. Tepuk semangat.
pembelajaran berbasis proyek dan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan teks berita yang mempekat. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan teks berita dengan tepat. Jadi ada 2 poin penting dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu kita harus mampu menganalisis struktur dan yang kedua menganalisis unsur kebahasaan teks berita. Bisa paham sampai di sini? Bisa paham? Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu kasih kalian 5 menit. Kasih lihat kalian sebuah berita ini. Bisa dengar tidak suaranya? Bisa. Oke, apa yang kalian dapatkan dari berita yang kalian tonton itu? Ayo jawab, apa yang kalian dapatkan dari berita yang kalian tonton di televisi itu? Informasi. Informasi, apa lagi? Informasi apa saja yang biasanya kalian dapatkan dari berita yang kalian tonton? Jessica? Informasi apa saja? Ayo. Informasi tentang apa? Informasi. Retna, ayo. Suaranya volumenya diperbesar. Informasi mengenai kejadian gempa bumi. Informasi mengenai gempa bumi, mengenai apa lagi? Banjir, apa lagi? Apa? Kecelakaan. Masih banyak informasi yang kita dapatkan ketika kita rajin menonton yang namanya berita. Berita adalah yang bisa sebentar dapat komen. Apa itu adalah? Berita adalah informasi atau warta pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Berita adalah informasi atau warta tentang suatu kejadian atau peristiwa. Itu dinamakan dengan berita. Sesuatu yang berisi informasi yang disampaikan tentang suatu fakta atau peristiwa. Jadi kalau berita itu berarti sesuatu yang benar-benar terjadi. Bisa mengerti ini? Bisa paham? Bisa. Untuk lebih jelasnya biasa. Nah, sekarang dari video yang sudah kalian lihat tadi, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan yang lain? Jadi berita tadi itu menceritakan tentang kecelakaan di sebuah daerah di Kabupaten Sika, yaitu tepatnya di Magepanda. Itulah yang dinamakan berita. Jadi dari video tadi kalian sudah paham bahwa apa yang dimaksud dengan berita itu adalah menginformasikan sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi secara faktual. Bisa mengerti ini? Bisa. Bisa mengerti ini? Bisa. Hebat, luar biasa. Nah, sekarang di dalam teks berita itu kita mengenal dengan unsur adik simba. Adik simba itu apa? Apa saja? Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik simba yaitu A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? C itu siapa? M itu mengapa, dan BA bagaimana. Jadi ada unsur adik simba di dalam sebuah berita. Jadi berita yang baik, bagus itu harus mengandung unsur adik simba. Ketika sebuah berita tidak mengandung unsur adik simba, maka dinyatakan berita itu tidak sempurna. Bisa paham?
bawah paragraf. Nah, menunjukkan kepala selalu di atas kan? Tidak pernah kepala berada di bawah, ya tidak? Ya. Tidak. Lalu yang berikut, tubuh berita. Tubuh berita, kalau kepalanya di atas, kalau tubuh di tengah. Jadi diceritakan itu, tubuh berita itu biasanya berada di tengah paragraf. Dan yang terakhir, ekor berita biasanya berada di bagian akhir paragraf. Hebat. Pintar-pintar ya? Pintar-pintar dong? Ya. Aku mengerti bahwa kalian pintar. Jadi struktur berita itu ada 3. Sekali lagi, yang pertama ada yang kedua ada yang ketiga ada kepala berita. Biasanya dia berada di bagian awal. Tubuh berita biasanya dia berada di berita biasanya dia berada di lalu yang berikut tadi sudah struktur. Sekarang masuk ke materi yang berikut, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah yang pertama, Nona Reza bisa baca? Kaidah kebahasaan yang pertama dari teks berita. Yang pertama apa? Penggunaan konjungsi. Yang pertama, penggunaan kata baku. Coba lihat di buku, penggunaan kata baku. Kaidah kebahasaan yang pertama itu penggunaan kata baku. Bahasa baku itu adalah bahasa resmi. Bahasa baku itu bahasa yang resmi yang biasa digunakan dalam situasi yang resmi pula. Pertanyaan ibu, biasanya di dalam sebuah berita yang kalian nonton di televisi, pembawa berita itu dia berbicaranya pakai gue lu atau tidak? Tidak. Sebuah pembawa acara di dalam sebuah berita biasanya dia menggunakan kata kalimat yang baku, yang resmi. Bisa paham ini? Jadi kata baku atau kalimat baku itu kalimat yang resmi yang biasa digunakan. Jadi contoh, tidak ketika dia membacakan sebuah berita, dia tidak mengatakan gue nggak suka sama lu. Tidak seperti itu. Itu tidak baku. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Oke. Unsur yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Unsur yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua itu penggunaan kalimat langsung. Ada yang tahu apa itu kalimat langsung? Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat langsung, kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Saya menirukan ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh adik putri secara langsung. Kalau saya tiru, apa yang dia katakan? Coba dia mengatakan, saya sakit kepala. Maka saya pun, ketika saya mengungkapkan kalimat langsung, saya pun meniru apa yang dikatakan oleh adik putri, yaitu saya sakit kepala. Ungkap putri. Bisa paham ini? Bisa. Bisa paham? Bisa. Itulah yang dinamakan dengan kalimat langsung. Kita menirukan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh orang lain. Bisa mengerti? Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Lalu, kaidah kebahasaan yang ketiga. Yang ini bisa baca di depan? Kaidah kebahasaan yang ketiga. 1. Bahasa baku. 2. Kalimat langsung. 3. Penggunaan konjungsi bahasa. Penggunaan konjungsi bahwa. Kata penghubung bahwa. Jadi konjungsi itu sama artinya dengan kata penghubung. Kalian tahu tidak konjungsi itu sama artinya dengan kata penghubung? Tahu tidak? Tahu tidak? Lupa. Konjungsi. Konjungsi, sinonim dari konjungsi, sinonim berarti bersamaan arti atau kemiripan arti, bukan persamaan kata. Kalau kamu mengatakan persamaan kata, pertanyaan konjungsi dengan
Penggunaan kata kerja mental. Ada yang ngerti atau ada yang tahu bahwa penggunaan kata kerja mental itu seperti apa? Kata kerja mental yaitu kalimat yang berkaitan atau yang mengacu pada apapun yang berhubungan dengan proses intelektual pikiran, yang berhubungan langsung dengan pikiran intelektual seseorang. Penggunaan kata kerja mental. Lalu yang terakhir, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Yang tadi kita ingat, tadi ada unsur adik simpannya. Jadi di dalam sebuah berita itu kaidah pembahasan yang terakhir itu adalah penggunaan keterangan waktu dan tempat. Di mana kejadian berita itu, kapan kejadian itu terjadi. Itu maksudnya penggunaan keterangan waktu dan tempat. Bisa paham mengenai kaidah pembahasan ini? Bisa. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan tentang kaidah kebahasaan. Sudah paham semua? Pahamnya benar-benar paham atau hanya sekedar paham saja biar cepat selesai? Paham kan? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke cara menulis berita dengan baik. Ketika kamu mau menulis sebuah berita, harus ada caranya. Cara yang pertama, Randy. Satu, mencari sumber berita yang akurat. Satu, mencari sumber berita yang akurat. Itu yang pertama, Jadi sumber berita harus akurat, harus benar-benar terjadi. Jangan hanya sekedar isu belaka saja kalian jadikan itu sebagai sebuah berita. Contoh, si Jessica mendengar kabar bahwa tadi siang terjadi gempa di pertokoan. Hanya mendengar kabar, belum tentu itu benar-benar terjadi. Kan hanya isu saja, ya kan? Nah, jadi ketika kamu mau menjadikan itu sebuah berita, kamu harus mencari sumber. Kamu mendengar kabar itu dari siapa? Apakah orang yang menyampaikan itu benar berada di tempat kejadian? Kalau dia memang benar berada di tempat kejadian saat terjadi gempa, maka sumber itu akurat. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Bisa. Yang kedua, Nona Intan, baca unsur yang kedua. Yang kedua, ketika mau menulis sebuah berita dengan baik, harus mencatat unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita tadi yang pertama apa? Unsur berita tadi yang pertama apa? Apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, sudah. Yang ketujuh, lagi satu. Sudah pas. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa dan bagaimana. Dan ketika mau menulis sebuah berita, supaya berita itu terlihat baik atau orang yang mendengarkan menjadi cepat paham, harus kalian catat unsur-unsur beritanya yang biasanya kita kenal dengan unsur adik simba. Bisa paham ini? Cara berikut membuat kerangka berita. Ada 3 unsur ketika mau menulis sebuah berita. Ada pertanyaan? Masih ada. Cara menulis berita dengan baik. Yang keempat, mengembangkan kerangka berita. Kamu kembangkan dulu kerangkanya, lalu kamu tulis beritanya. Itulah materi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Dari penjelasan itu tadi, kalau ada yang belum mengerti silakan bertanya. Terus sebentar lagi kita masuk ke LKPD. Maka sebelum kita masuk ke LKPD, silakan bertanya dulu.
mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ada pertanyaan? Ada tidak? Tidak ada, kita lanjut. Sudah paham semua? Sudah. Hebat. Sekarang bentuk dalam kelompok. Masing-masing kelompok 4 orang. Kamu berempat balik. Atau langsung saja geser supaya lebih cepat. Kamu geser. Geser. Jadi angkat ya, jangan digeser. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Bantu mencari kelompok yang baik. Ibu akan bagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Perhatikan di lembaran kalian baik-baik. Perhatikan LKPD kalian baik-baik. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKPD yaitu 15 menit. Kita lihat dari sekarang. 28 tambah 15 berapa? 43. Oke. Waktu yang diberikan hanya 15 menit. Kompetensi pengetahuannya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Di dalam LKPD itu ada teks beritanya. Baca teks berita itu dengan saksama, dengan cermat. Baca dalam hati ya. Bacalah teks berita itu dengan cermat. Setelah baca, buka bagian belakangnya. Setelah baca teks berita itu, buka bagian belakangnya. Temukan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Itu ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama kata baku, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga konjungsi bahwa, yang keempat kata kerja mental, dan yang kelima keterangan waktu. Bisa paham ini? Cara kerjanya, kaidah kebahasaan yang ini semua lihat di LKPD kalian. Lihat di LKPD kalian. Buka bagian belakang. Di LKPD buka bagian belakang. Sudah? Sudah. Cara kerjanya, lihat satu itu kaidah kebahasaannya penggunaan kata baku. Kolom sebelahnya bukti atau kutipan pada teks. Kalian lihat penggunaan kata baku itu di dalam berita ini kalimatnya yang mana? Bisa mengerti? Bisa. Nah, ambil kalimat itu, tulis di lembaran jawaban. Nanti dibagikan lembaran jawabannya. Begitupun juga nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa? Waktu kalian hanya 15 menit. Jadi jangan main-main saat mengerjakan LKPD. Jadi lihat di dalam berita ini, kira-kira ada tidak kata kerja berprasangka, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Dalam berita ini ada sih. Yang punya tentang keterangan waktu. Pagi, siang, malam, jam 1, 2, 3 itu keterangan. Bisa paham ini memang? Bisa. Oke. Intan punya tentang kata baku. Sudah? Sudah? Apa yang harus dilakukan?
Lagi 1 menit. Kalau cantik ini kamu lihat dengan apa? Konjungsi bahwa. Nah, lihat di dalam kalimat itu ada kata bahwa tidak. Di dalam berita itu ada kata bahwa. Konjungsi kan tanda penghubung kan? Lihat di dalam berita itu ada tanda penghubung bahwa tidak. Kata pertanyaan dari saya punya contoh kata-katanya seperti apa? Iya, itu masuk dalam kata pertanyaan. Bisa paham itu? Bisa. Siap, yang sudah siap untuk presentasi satu kelompok saja. Ayo, siapa cepat dapat hadiah. Siapa terlambat tidak dapat hadiah selesai kegiatan. Sudah? Untuk lebih cepatnya lagi, berhubung waktu hampir selesai, kalian memberikan tanda saja di dalam LKPD itu. Berikan tanda saja. Contoh, konjungsi bahwa. Berikan tanda di dalam LKPD ini ada kata bahwa tidak. Bisa mengerti? Bisa. Supaya lebih cepat. Sudah kelompok tubuh sudah? Kelompok tubuh berita sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok tubuh berita sudah? Sudah. Tidak. Pakai tanda saja. Kelompok kepala berita sudah? Sudah kelompok kepala berita? Belum? Lagi sedikit. Kelompok ekor berita sudah ada belum? Tinggal 1. Ayo. Yang sudah silakan maju presentasikan di depan. Sudah. Cukup tanda di teksnya saja, jangan tulis, karena pasti akan lama waktunya. Tulis tanda di teksnya saja. Tanda di teksnya contoh kalimat langsung yang lihat di sini yang mau kalimat langsung tanda di teks itu. Bisa paham? Sudah? Sudah? Sudah. Ayo kelompok mana yang siap untuk presentasi? Angkat tangan. Kelompok yang mau presentasi silakan angkat tangan. Atau harus kembali tunjuk. Kelompok yang siap untuk presentasi angkat tangan. Apakah kelompok kepala, kelompok tubuh, atau kelompok ekor berita? Ayo. Ayo, kelompok tubuh berita silakan maju. Pakai masker. Ayo. Siap 1 orang untuk jadi moderator, 1 orang untuk jadi juru bicara. Ayo. Sambil yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kalian dari kelompok tubuh berita. Ayo Risa. Besok sana lagi. Oke, yang pendek yang di sana.
waktu pemberitaan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ayo. Yang pertama tentang kata baku. Penggunaan kata baku kutipan pada teks. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat subduksi lempeng hidroksida yang menunjang lempeng Eurasia. Kata Bambang dalam keterangan tertulisnya. 2. Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat subduksi lempeng hidroksida yang menunjang lempeng Eurasia. Kata Bambang dalam keterangan tertulisnya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bawah. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau turun. Lebih lanjut, kata Bambang, hasil pemodelan BMKG tsunami dengan sumber tektonik merupakan bahwa gempa ini punya berpotensi tsunami. Yang berikut. Kaidah perbahasan yang berikut. Penggunaan kata kerja mental. Seperti wilayah Badak, Sirahat, Jakub, Biblong, dan Malimpi merasakan besaran gempa bumi dengan skala Richter 2-3 km. Sekarang dirasakan lama dalam rumah dan terasa berjalan akan berlari. Yang kelima, penggunaan keterangan waktu. Gempa bumi mengguncang wilayah Pandeglang, Banteng, Siang ini pukul 13.30 WIB Senin tanggal 12 bulan Juli 2021. Data yang berhasil monitoring BMKG hingga pukul 14.05 WIB Senin 12 bulan Juli 2021 menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Sekian dari saya. Baik, luar biasa. Itulah pemaparan dari kelompok tubuh berita. Silakan angkat. Demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, berikan aplaus yang meriah. Silakan duduk. Sama-sama. Luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri, kumpul dulu RKPD kalian. Satu orang meminta Bambang untuk mengumpulkan buku. Satu orang meminta bantuan untuk mengumpulkan buku-bukunya.
yang membawakan doa penutup waktu dan kesempatan Ibu berikan. Amin.